Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi pada mata kuliah Ekonomi Pertanian di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas dari pertemuan kemarin mengenai mata kuliahnya, yaitu yang pertama kita mempelajari mengenai ciri-ciri pertanian di Indonesia. Nah, pertanian di Indonesia itu terbagi dari beberapa ciri, yaitu yang pertama adalah pertanian tropika. Bagaimana cirinya? Yang pertama adalah sebagian besar daerah di Indonesia berada di dekat Khatulistiwa, yang berarti merupakan daerah tropika. Nah, dengan demikian jenis tanaman, hewan, perikanan, dan hutan sangat dipengaruhi oleh iklim tropis pada pertanian tropika. Nah, di samping itu juga ada pengaruh lain yang menentukan corak pertanian yang kita ketahui, yaitu dari bentuk negara yang berkepulauan dan topografinya yang bergunung-gunung. Nah, itu pada pertanian tropika. Ciri yang kedua adalah letaknya yang di antara benua Asia dan Australia, serta antara lautan Hindia dan Pasifik, sehingga memberikan pengaruh pada suhu udara, arah angin yang dapat mengakibatkan adanya perubahan iklim di Indonesia, sehingga menimbulkan ciri-ciri pertanian Indonesia yang merupakan kelengkapan ciri-ciri pertanian yang lainnya. Nah, selain pertanian tropika, ada juga pertanian dataran tinggi dan dataran rendah. Mari kita lihat apa saja cirinya, yaitu Indonesia merupakan daerah vulkano karena dia memiliki banyak gunung dan sehingga memungkinkan mempunyai daerah yang mempunyai ketinggian dan dataran rendah. Nah, dataran tinggi itu mempunyai iklim yang dingin sehingga ditanami tanaman beriklim subtropis. Nah, di sini juga kita lihat ada pertanian iklim basah itu pada Indonesia bagian barat dan pertanian kering yang ada kita lihat di Indonesia bagian timur. Nah, sebagian Indonesia bagian barat yang mana? Yaitu adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan sebagian Pulau Sulawesi. Itu memiliki iklim basah, yaitu banyak hujan, sedangkan bagian Indonesia lain, terutama bagian timur, seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, iklimnya itu kering. Nah, di sini juga yang keempat, cirinya pada adanya hutan tropika dan padang rumput. Karena iklimnya basah dan berada di daerah tropika, maka banyak hujan terbentuk hutan tropika. Sedangkan di daerah kering tumbuh pada padang rumput. Nah, di sini juga ada perikanan yang kelima, itu ada perikanan darat dan laut. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, sehingga daerahnya terdiri dari darat dan perairan. Nah, keadaan ini memungkinkan terdapatnya perikanan darat dan perikanan laut. Nah, di sini juga yang keenam ada pertanian di Jawa dan di luar Jawa. Ada hubungannya dengan Indonesia bagian barat serta Indonesia bagian timur. Nah, daerah Jawa dan luar Jawa mempunyai spesifikasi yang berbeda. Nah, pada Pulau Jawa umumnya tanahnya subur, namun penduduknya padat. Nah, sedangkan luar Jawa umumnya tanahnya kurang subur dan penduduknya jarang. Nah, sehingga mempengaruhi corak pertanian. Nah, pertanian di Jawa umumnya merupakan tanaman bahan pangan berskala kecil, sedangkan pertanian di luar Jawa umumnya merupakan perkebunan, daerah kehutanan, dan berskala lebih luas. Nah, ada juga pertanian rawa, pertanian darat atau kering, pertanian beririgasi maupun pertanian basah. Nah, daratan Indonesia terbagi menjadi ada tanah rawa, ada lahan kering, dan pertanian basah. Nah, tanaman rawa yaitu lahan yang tergenang sepanjang masa, sedangkan lahan kering yaitu lahan yang tidak mendapat air irigasi, dan pertanian basah yaitu lahan yang dialiri oleh air dan lahannya beririgasi. Nah, sedangkan yang kedelapan adalah pertanian atau tanah sawah beririgasi, tada hujan, sawah lebak, dan sawah pasang surut. Apa saja cirinya? Penggolongan ini adalah penggolongan lahan yang ditanami oleh komoditi padi.
Sawah yang beririgasi bersumberkan bendungan sungai, dam atau waduk, mata air, dan lain-lain. Nah, berdasarkan fasilitas teknisnya dibagi menjadi irigasi teknis, setengah teknis, dan sederhana. Nah, sedangkan lahan atau sawah tak ada hujan sebenarnya mempunyai saluran irigasi, tetapi sumber airnya berasal dari air hujan. Nah, sedangkan sawah lebak itu kita lihat, dia terus mendapat air terus-menerus sepanjang masa, berbeda dengan sawah pasang surut. Dia mendapat air dari air sungai yang pasang karena air laut yang sedang pasang juga sering terdapat pada saluran irigasi. Nah, berikutnya adapun peranan pertanian dalam perekonomian Indonesia. Kita lihat apa saja peranannya. Yang pertama, pada luas lahan pertanian. Yang pertama adalah sebagian besar lahan di Indonesia digunakan untuk pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan. Oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, dilihat dari luas lahan pertaniannya itu, makalah Indonesia dikenal dengan negara agraris. Nah, peranan kedua yaitu adanya jumlah penduduk di sektor pertanian. Apa saja? Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Nah, pada tahun 96 itu 45% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Namun menurun pada tahun 2009 sebanyak 3%, menurun menjadi 42% penduduknya bekerja di sektor pertanian. Nah, pada saat krisis di tahun 1999 meningkat jadi 50%. Namun, tahun 2002 turun kembali menjadi 47%. Nah, itu dipengaruhi adanya tenaga kerja yang dari pedesaan merantau ke daerah perkotaan, jadi banyak penduduk yang tidak lagi bekerja di sektor pertanian. Sehingga pada tahun 2002 itu turun menjadi 47% dibandingkan tahun 99 itu meningkat menjadi 50%. Nah, serapan tenaga kerja pertanian itu pada tahun 1985 itu ada 34 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Dan semakin banyak serapan tenaga kerjanya di tahun 92 yaitu 42 juta. Namun turun pada 93 yaitu 40 juta. Dan semakin turun dan turun, namun pada masa krisis antara 98 hingga 99 naik lagi menjadi 64,4 juta orang. Itu serapan terjadi kenaikan pada tahun di masa krisis. Nah, kita lihat pendapatan nasionalnya. Nah, sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional sekitar 16,9 itu tahun 98. Itu setara dengan sekitar 167 triliun. Nah, secara absolut peranan tersebut mengalami kenaikan, tetapi secara relatif mengalami penurunan. Nah, pada awal pelita 1 PDB sektor pertanian itu sekitar 37,9% yang dapat dinilai setara dengan 24,9 triliun. Namun pada tahun 2009 pertanian memberikan 14% pendapatan nasional. Jadi peranan pertanian itu dapat memberikan kontribusi pendapatan nasional yang tinggi. Nah, di sini juga kita lihat karakteristik usaha di bidang pertanian. Apa saja karakteristiknya? Mari kita lihat. Yang pertama itu adanya jarak waktu antara mulai investasi dengan penerimaan hasil yang lama. Kenapa? Karena proses produksi pertanian memerlukan waktu yang lama. Nah, misalnya kita lihat contoh pada tanaman padi. Nah, itu misalnya perlu waktu 3-4 bulan baru bisa menghasilkan. Nah, sedangkan pada tanaman perkebunan dan buah-buahan perlu waktu 4-8 tahun. Nah, sehingga keadaan ini akan mempengaruhi tingkat risiko usaha dan tingkat pengembalian modal. Nah, risiko usaha ini bisa berupa risiko secara fisik, juga risiko dalam pasar. Nah, risiko fisik berarti kemungkinan kegagalan panen atau pengurangan panen yang disebabkan bermacam
macam faktor seperti banjir, itu bencana alam, bisa juga kekeringan. Nah, adanya juga faktor hama penyakit serta bencana lainnya. Nah, sedangkan risiko pasar yang kita khawatirkan itu bisa berupa terjualnya produk dengan harga murah atau tidak ada pembeli. Nah, kalau hasilnya lama baru diperoleh akan menurunkan nilai kini hasil tersebut. Kenapa? Karena waktu mempunyai nilai. Semakin lama nilainya makin kecil, sehingga faktor penyetaraan di tiap tahun tertentu dengan nilai kini disebut faktor diskonto. Nah, kenapa dia merupakan pertanian rakyat? Sebagian pertanian Indonesia merupakan pertanian rakyat. Apa saja cirinya? Kita lihat di sini cirinya ada 3. Yang pertama ciri dari pertanian rakyat itu adalah skala usahanya kecil, rata-rata penghasilan pertanian hanya sekitar 0,5 hektar. Dan yang kedua adalah tidak ada perbedaan antara usaha dan rumah tangga. Misalnya, rumah yang sekaligus merupakan gudang, kandang ternak, keuangan usaha, dan rumah tangga tercampur, serta manajemennya tidak dilakukan secara profesional. Namun dia bersifat ekstensif. Apa itu ekstensif? Pertanian membutuhkan lahan yang luas. Keadaan ini berimplikasi bahwa lahan di kota pasti kalah bersaing dengan kegunaan usaha yang lain. Nah, karakteristik yang keempat yaitu hasil pertanian sukar dikuasai. Kenapa sukar dikuasai? Karena adanya proses produksi pertanian banyak ditentukan oleh alam, sehingga jumlah dan kualitasnya sering tidak bisa dikuasai. Karena keadaan ini mengakibatkan perlunya proses sortasi dalam penanganan pasca panen. Nah, itu pengaruh dari cara menentukannya yang dipengaruhi oleh ditentukan oleh alam. Jadi, karakteristik yang kelima yaitu spesialisasi dalam pertanian sukar diterima. Kenapa dia sukar diterima? Karena spesialisasi dapat dibedakan menjadi spesialisasi produksi dan spesialisasi tenaga kerja. Nah, di sini juga ada spesialisasi produksi, berarti menghasilkan satu macam produk. Karena pertanian beresiko tinggi, maka tidak banyak petani yang melakukannya. Jadi, kebanyakan petani hanya berfokus kepada satu macam produk yang mereka budidayakan. Mereka jarang membudidayakan banyak jenis komoditi karena risiko yang begitu tinggi. Nah, sedangkan spesialisasi tenaga kerja banyak dilakukan di pabrik atau industri, tetapi tidak berlaku di pertanian. Nah, umumnya tenaga kerja dapat bekerja pada beberapa pekerjaan, tetapi ada kebiasaan di masyarakat tertentu yang pekerjaannya berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, wanita itu bekerja pada penyiangan dan panen. Nah, sedangkan laki-laki itu bekerja mencangkul, bisa sebagai supir traktor dan pekerjaan-pekerjaan yang relatif berat. Jadi wanita dikhususkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relatif lebih ringan. Terima kasih kepada adik-adik. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada perkuliahan selanjutnya. Kita membahas lagi bahasan-bahasan pokok yang lainnya. Demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.